Selamat pagi, Assalamualaikum. Bapak Dr. Untung, bisa dicek suaranya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan baik. Iya, Alhamdulillah. Abah Aji, Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar? Halo, selamat pagi. Halo pagi. Jelas enggak suaraku? Sedikit mendem kali ya, Reda mendem ya, sebentar. agak mendem ya. Kita cek sound dulu berarti ya. Iya, Bentar. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah ya. Udah Nyala. baik. Selamat pagi, Pak Abah Haji. Selamat pagi, Bapak. Dan selamat pagi untuk yang lain. Iya, sama-sama Pak. Bisa dimulai ya kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Ngopi bareng BP4D Kota Cirebon. Acara ngobrol online peningkatan kompetensi ini dilakukan setiap minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulannya untuk meningkatkan kompetensi para ASN dan masyarakat umum sekitarnya. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa spesial dari ujung Jawa dengan peserta dari Jerman, jajaran Kanoman. Saya sendiri saya dari Jepang nih syutingnya nih. Jadi mungkin kalau sinyal-sinyalnya jelek mungkin lagi gempa di sayanya ya. Salam hormat kepada Kepala BP4D Kota Cirebon, Bapak Iing Daiman atas kesempatannya untuk saya menjadi moderator saat ini. Nama saya Indah Gilang, saya peneliti di BP4D Kota Cirebon. Kali ini saya kedatangan tamu dengan Dr. Untung Santoso. Luar biasa ini, dosen Universitas Muhammadiyah Malang. Dan juga Abah Aji, Direktur Komite Cirebon Ekonomi Kreatif. Wow, alhamdulillah ya. Hari ini kita akan ngobrol bareng tentang ekonomi kreatif dari sudut pandang akademisi, akan membahas tentang pentahelix. Apa sih pentahelix itu? Kita akan dengarkan bersama. Dan juga dari Abah Aji, wah ini artis ibu kota nih. Lagi sibuk, alhamdulillah bisa sempetin manggung di sini ya bareng kita, ngobrol-ngobrol, sharing. Kalau kita dengerin radio, TV, ataupun kita nonton YouTube sering banget ngomongin ekonomi kreatif. Tadi juga ada tampilan ya, ada video sedikit tentang Cirebon ekonomi kreatif. Dan juga di visi misi kota Cirebon itu ada juga ekonomi kreatifnya. Gimana mewujudkan kota kreatif, kota Cirebon sebagai kota kreatif yang berbasis budaya dan sejarah. Nah, daripada saya ngomong ya, sebelum bosan sama saya akan kasih waktu untuk pembicara untuk memaparkan atau sharing sekitar 20 menit masing-masing. Nanti setelah itu kita lanjutkan ke sesi interaktif. Saya kasih kesempatan dulu untuk Dr. Untung untuk menyampaikan sharingnya, ilmunya ke kita. Jangan lupa siapin kopinya, siapin tehnya, gorengannya sekalian. Kita sama-sama bersantai pagi ini. Siap. Oke, Bapak Dr. Untung, Ya. waktu dan tempat saya persilakan. Mbak Indah bisa sebentar? Ya. Mbak Indah bisa sebentar? Iya, Halo? siap Pak Iing. Mbak Indah sebentar ya. Saya ini menyapa dulu sebentar. Oh boleh. Silakan Bapak Iing untuk menyapa para fansnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini ngopiker ya. Ngopiker izin saya menyela sebentar. Pak Untung, terima kasih. Ini dari Malang, luar biasa ya. Beliau Malang melintang, tapi ini luar biasa sekali. Abah Aji, selamat bergabung. Ini luar biasa ini. Satu kehormatan. Ya, rekan kita, termasuk saya sapa juga Pak Joko ini dari Bali dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas
kolaborasi teman-teman semua, wabil khusus ini para narasumber yang luar biasa bagi kami dalam rangka peningkatan kompetensi melalui program acara ngobrol online peningkatan kompetensi. Pada kesempatan ini, saya mohon maaf Pak Untung, Pak Aji, dan teman-teman semua, saya menyapa di awal karena jam yang bersamaan saya harus ekspos di Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian menjadi narasumber. Jadi izin saya standby monitor, Mas Aji, terima kasih nih. Pokoknya Pak Untung sampaikan ide-ide, ya boleh dibilang kalau ada ide gila, setengah gila, dan lain sebagainya. Jadikan forum ini untuk wahana untuk saling sharing, saling bertukar pikiran, tukar pengalaman, informasi, keilmuan, maupun apapun namanya. Termasuk ini di seberang sana Pak Joko dari Bali, ini luar biasa, beliau sangat aktif sekali mendukung program kami. Salam sehat Pak Joko. Itu mungkin saya hanya bisa menyapa Pak Untung, Mas Aji, Pak Joko, dan semuanya. Dilanjut, izin saya bergabung dengan acara Kementerian Perekonomian. Selamat sukses, moderator. Terima kasih, ini luar biasa ABG saya ini. Terima kasih Pak. Harus dieksplorasi semua potensi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iing Daiman selaku Kepala BP4D Kota Cirebon. Multitasking biasanya Bapak Iing itu. Kadang-kadang laptopnya 3, Zoom-nya di mana-mana gitu. Ya, siap. Bapak Dr. Untung sudah siap untuk sharing session-nya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Pertama ingin saya sampaikan terima kasih pada Bapak Iing Daiman yang telah memberikan kesempatan kepada saya hadir di forum ngopi ya, yang kalau menurut saya ini adalah terobosan baik, terobosan baru yang jarang sekali pemerintah daerah punya forum seperti ini. Saya pernah itu di Padang, Pariaman, tapi bentuknya bukan live seperti ini. Betul-betul kopi morning, jadi minum kopi tapi sambil ngumpul gitu. Terus saya pernah juga lihat itu di Benteng, tapi tidak bentuknya ngopi saja, jadi dia sarapan pagi, gitu. Sarapan pagi, jadi mereka kumpul dengan baju adat pada waktu tertentu untuk membicarakan hal-hal penting di dalam daerah. Jadi saya apresiasi dengan gagasan dan apa yang sudah dilakukan oleh Kota Cirebon dengan forum seperti ini. Baik, karena waktu saya pasti pendek, saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan judul yang diberikan kepada saya untuk mencoba menyampaikan tentang bagaimana satu pendekatan atau strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat untuk Cirebon sebagai kota kreatif. Ya. Kalau kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat, saya kira ini bukan sesuatu yang baru. Jadi untuk Cirebon ini adalah hal yang lazim yang sudah dilakukan, kemudian sudah berjalan tentu, kemudian yang ingin saya sampaikan barangkali adalah hal ini bisa saja ditingkatkan dengan karena saya juga tahu biasanya untuk pengembangan pemberdayaan itu biasanya dana yang kesekian, mungkin ke terakhir lah katakanlah gitu ya, untuk pengembangan yang lain seperti infrastruktur, kemudian pendidikan dan lain sebagainya gitu. Biasanya untuk pengembangan masyarakat itu dananya kecil. Maka dari itu upaya untuk mencari terobosan itu penting. Kenapa penting? Karena ini juga sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat biasanya kalau sudah berjalan merintis mandiri gitu ya, itu butuh
gandengan tangan dari pemerintah, dari masyarakat lain, gitu. Forum ini bisa melahirkan sebuah pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa terbuka bahwa itu bisa dilakukan di Cirebon. Yang jelas, saya berharap dan hampir kepada siapapun saya sampaikan itu jangan sampai kita terjebak seperti hamster. Jadi kalau di kota saya di Batu kebetulan kan banyak penjajah di tempat-tempat lokal wisata itu, salah satunya itu hamster. Mereka itu menjual dengan wadah bulat, kemudian hamsternya itu berjalan terus. Hamster itu tidak tahu berjalan, padahal dia itu nggak sampai mana-mana, dia tetap aja di situ. Gitu. Dia tetap saja di situ. Barangkali kita semua harus introspeksi bahwa bagaimana caranya agar mungkin kita bisa dievaluasi oleh orang lain, kemudian kita bisa juga tergerak untuk selalu maju, mana yang kurang, mana yang dan seterusnya. Saya sampaikan ini berkait dengan misalnya katakanlah sebetulnya adanya peluang-peluang pengembangan masyarakat itu dengan pendanaan sumber lain, ya, sumber lain. Karena misalnya katakanlah kita bicara tentang Indonesia. Saya kira negara kita itu tidak terlepas dari fenomena negara lain. Kita berada pada sebuah perubahan yang terus, bahwa ada banyak perubahan di dunia ini yang kemudian merubah tatanan hidup. Kemudian kita tahu bahwa Indonesia itu mencanangkan visi Indonesia di tahun 2045 itu ingin sebagai negara maju. Kemudian Pak Jokowi pada dekade kedua, yaitu 2020 sampai 2004, itu ingin membuat sebuah landasan tentang visi itu. Kemudian kementeriannya itu juga membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung itu. Otomatis ke arah sana. Salah satunya itu adalah di Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan kita mengenal ada Merdeka Belajar. Kemudian kalau dari sisi perguruan tinggi kita mengenal Kampus Merdeka. Programnya banyak dan semua adalah program-program yang ditekankan kepada perluasan aktivitas yang selama ini kurang. Misalnya katakanlah kegiatan magang, kemudian kegiatan perbaikan lingkungan, bahkan pembangunan desa gitu, itu diarahkan ke sana. Dananya cukup besar, Dan ini saya rasa mungkin harus ditangkap sebagai peluang ya untuk katakanlah untuk Kota Cirebon. Kenapa saya katakan demikian gitu? Progres untuk pendanaan di bidang pemberdayaan masyarakat itu agak timpang sekali. Misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu programnya itu bisa mencapai sekitar 40-78 aktivitas atau judul. Dananya bisa sampai 32 miliar. Sementara kalau kita lihat di Jawa Barat, ya Jawa Barat itu hanya 72 judul. Kemudian progresnya masih di sekitar 5,5 miliar. Jadi dana yang masuk ke masyarakat dari kegiatan pendidikan yang harus turun ke masyarakat itu kecil. Nah ini barangkali untuk teman-teman di Cirebon bisa memanfaatkan. Tentu saja intinya sebetulnya untuk menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan di perguruan tinggi, sekolah, desa, UMKM, kelompok masyarakat, kemudian masyarakat industri dan dunia usaha, termasuk juga pemerintah sendiri. Lah, bagaimana caranya? Salah satunya itu dengan pendekatan pentahelik. Pentahelik itu sebetulnya pendekatan multiperan. Pekerjaan di daerah, pekerjaan pemerintah sebagai pengelola pembangunan itu kalau bisa diperluas dengan kemitraan yang lebih banyak.
Kalau kita bicara tentang pentahelix, berarti kita melibatkan 5. 5 itu bisa pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri, kelompok masyarakat, kemudian media. Media sebetulnya seperti ini itu sudah melibatkan pendekatan media, berarti untuk dipublish. Nah, itu bagus sekali. Hanya sekarang adalah bagaimana caranya agar kita seperti tadi saya katakan, kita tidak terjebak pada fenomena hamster. Kita bergerak tapi tidak berubah makin progresif, tapi kita berada di tempat itu saja. Misalnya katakanlah kita ambil contoh misalnya diskusi ini gitu. Kalau di awal kita bisa katakanlah meng-guide sekian partisipan, maka kalau kita mau evaluasi bisa seperti ini sebetulnya. Itu ada progresivitas makin naik atau malah turun. Kalau turun harus ada introspeksi. Jangan mau terjebak di fenomena hamster. Itu yang. Kemudian kalau kita mau melibatkan 5 elemen dalam proses pemberdayaan masyarakat, maka otomatis harus ada sebuah pendekatan, ya. Ada sebuah pendekatan yang mau tidak mau menjadi polisi pemerintah, dalam artian harus ada regulasi, ada tata aturan. Ya, karena program yang dicanangkan oleh kementerian itu biasanya bukan program yang sekedar memberi, tapi sifatnya kompetisi, ya. Yang sifatnya kompetisi. Kalau sifatnya kompetisi, maka kita harus fight. Ya, misalnya lewat pembuatan proposal. Proposal itu harus bagus. Jangan sampai proposalnya sekedar saja gitu. Lah inilah saya berharap mungkin teman-teman dari perguruan tinggi itu bisa merapat ke Balitbangda misalnya untuk membicarakan program ini, gitu. Membicarakan program ini. Karena banyak sekali. Misalnya katakanlah kita bicara tentang proyek desa saja yang dicanangkan oleh Pak Menteri itu. Proyek desa itu kalau bisa digarap sekian proposal oleh sekian perguruan tinggi itu kira-kira bisa mengungkit berapa. Belum lagi kita masuk ke proses misalnya katakanlah pembenahan lingkungan karena ada isu ke lingkungan. Kemudian isu kewirausahaan misalnya. Itu juga menarik karena itu bisa menambah ungkitan yang dipunyai oleh Bapeda itu atau pemerintah daerah agar yang tadinya mungkin 5 yang tertangani, UKM 5 yang tertangani itu bisa saja menjadi 10, mungkin jadi 15, tergantung bagaimana progresnya kita itu untuk bisa menyambut peluang yang sebetulnya ada itu. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa juga perlu mungkin mereview kembali sebetulnya Cirebon kalau mau jadi kota kreatif itu yang dimaksud kota kreatif itu apa gitu. Supaya berarti kita bisa mencapainya dengan standar dan katakanlah bentuk kota kreatif yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Karena kreatif itu kan tidak maknanya bukan berarti seperti misalnya kayak industri kreatif saja gitu misalnya. Itu hanya satu bagian. Kreativitas itu adalah suatu kemampuan yang terkait dengan cara berpikir divergen. Jadi cara berpikir yang divergen. Divergen itu bukan cara biasa gitu. Jadi misalnya katakanlah kayak lahirnya startup, kemudian Gojek, itu kan hal yang luar biasa sebetulnya, bukan biasa gitu. Jadi kalau kita bisa membentuk Cirebon melahirkan hal-hal terobosan yang sangat bagus, misalnya katakanlah sangat original, sangat menyentuh pada penyelesaian masyarakat yang besar, itu sangat bagus sekali, sangat bagus. Jadi pengertian kreatif barangkali jangan meniru kota-kota yang lain untuk misalnya katakanlah menjadi pusat kerajinan gitu ya, pusat kerajinan itu hanya satu bagian dari
makna kreatif. Kreatif itu banyak. Masuk ke sekolah jadi apa? Masuk ke kelompok masyarakat jadi apa? Itu bisa, saya kira bisa menjadi sesuatu hal yang sangat bagus untuk perubahan kota Cirebon yang sudah bagus. Maksudnya yang sudah bagus. Kemudian yang terakhir barangkali, saya khawatir sudah sampai 20 menit. Saya ingin sampaikan bahwa untuk pencapaian itu adalah yang paling penting itu adalah leadernya biasanya itu perguruan tinggi dan pemerintah. Nah, peran pemerintah itu bisa sebagai dirijen. Jadi dia yang mengarahkan semua musik yang muncul dalam orkestra. Nah, kalau itu bisa dibuat, maka misalnya perguruan tinggi didesain, yuk gimana bicara tentang membangun kota Cirebon dari aspek kekreativitasan menjadi kota kreatif itu seperti apa. Semua dibicara gitu, kemudian tahapannya bagaimana, polanya bagaimana, itu akan jadi lebih bagus banget. Sekali lagi bahwa peluang di lingkungan kita itu banyak. Ya, peluang di sekitar kita dengan bukan dana dari pemerintah daerah saja itu ada. Saya ambil contoh beberapa daerah yang sudah mampu meningkatkan progresnya itu Pacitan. Pacitan itu cukup tinggi di Jawa Timur ya. Pacitan. Kemudian sekarang yang lagi bergerak itu Pasuruan. Yang kemudian kalau di Jawa Tengah ada Magelang. Ada Magelang. Itu Magelang sampai berbagai macam keputusan itu dilahirkan dari komunikasi pentahelik itu. Kemudian ada lagi misalnya di Bali banyak. Kalau di Bali banyak beberapa daerah karena di Bali juga kegiatan pengabdian juga kuat. Mungkin Pak Joko barangkali bisa melihat beberapa kegiatan seperti misalnya di daerah dekat Singaraja itu ada satu masyarakat Situli itu kita robah dengan aktivitas bersama antar perguruan tinggi, hasilnya cukup bagus sekali. Kemudian ada juga di beberapa tempat lain yang kebanyakan memang menyasarnya ke UKM. Baik misalnya katakanlah untuk hal yang melengkapi produk-produk untuk wisata maupun untuk kesehatan misalnya. Saya kira itu yang penting sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka diskusi pagi hari ini. Silakan saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih, alhamdulillah Pak Dr. Untung atas sharing sessionnya. Kalau boleh saya menyimpulkan ya, Pak, izin. Ekonomi kreatif itu sudah dicanangkan dari level atas ya, dari Presiden Jokowi sampai dijawantahkan ke kementerian-kementeriannya. Kita di sini tingkat kota atau kabupaten misalnya juga perlu menjawantahkannya dan juga melibatkan pentahelix. Tadi dijelaskan pentahelix itu ada 5 aktor-aktor yang wajib dilibatkan dan memiliki perannya masing-masing penting. Akademisi seperti Bapak Untung ya, dan juga universitas lain, ada tim Litbangan di sini juga yang tergabung. Kemudian ada pengusaha, pelaku usaha, bisnis, ada komunitas juga seperti Abah Haji ini kan. Lalu ada media dan juga ada masyarakat. Bentuknya bisa macam-macam pemberdayaannya. Bisa dalam bentuk ngarah UKM, bagaimana pendidikan untuk berpikir lebih kreatif, lebih merdeka di sekolah, dan juga bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk pembangunan desa atau perlindungan lingkungan. Nah, kita mau dengar nih bagaimana perspektifnya dari komunitas yang ada di Cirebon. Abah Haji ini udah malang melintang nih, Pak, udah kemana-mana, tapi stay di Cirebon untuk ngembangin kota Cirebon lewat ekonomi kreatifnya.
Biasanya kalau ada mic dikit langsung nyanyi gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Dr. Untung atas pemaparannya. Saya akan kasih waktu untuk Abah Haji untuk sharing secara 20 menit. Apa sih Komite Cirebon Ekonomi Kreatif itu? Kegiatan apa yang dilakukannya? Rencananya bagaimana? Terus apa sih peluang hambatannya, suka dukanya mengembangkan bisnis ekonomi kreatif ini di Cirebon dari sudut pandang komunitas? Ya, saya berikan waktu dan tepatnya kepada Abah Haji, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, sehat Salam Abah. kenal terlebih dahulu untuk Ya. Bapak Dr. Untung Santoso dari Malang. Ya, Nuwun sewu. sama. Terima kasih untuk BP4D Kota Cirebon, Bapak Iing Daiman dan semua jajarannya yang sudah mengundang serta melibatkan saya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ini fans-fans saya rupanya nih ya. Iya, itu dia. Kalau tadi moderator bilang Malang melintang ke sana kemari, waduh kayaknya terlalu berlebihan. Cuman beda halnya kalau saya di dunia kreatif seni, seni pertunjukan, dan juga seni karya desain dari fashion, begitu Pak. Nah, untuk saat ini, jujur saya grogi nih Mbak. Saya grogi karena harus memaparkan di depan orang-orang hebat nih, Masya Allah. Semoga tidak salah menyampaikan, insya Allah, amin. Tadi apa ya Mbak ya? Kamis. Sekarang Nah, hari Kamis, kalau tanggal 17. komite sendiri sebetulnya ini baru dibentuk ya. Kalau kami ini baru dibentuk yang awalnya oleh Dinas Pariwisata Kota Cirebon atau DKOKP sekitar Januari Februari yang lalu, dan juga dinas ini telah mengumpulkan hampir seluruh komunitas begitu. Seluruh komunitas, seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Kota Cirebon dan sekitarnya, bahkan juga ini meliput kabupaten juga sebetulnya Mbak Indah. Dan alhamdulillah kita juga memang seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Dr. Untung Santoso itu memang kita terbentuk juga oleh Dinas Pariwisata Kota Cirebon dan juga beberapa unsur pentahelix seperti itu. Nah, untuk kegiatannya, aku suaranya jelas enggak ini? Sangat jelas kok, sangat jelas. Oh iya, siap. Jelas banget. Deg-degan loh aku ini Pak, aduh nuwun sewu. Tuh, sampai kopinya diminum dulu, Abah. Iya, ngopi dulu ya. Iya. Biar kayak judulnya, Teamwork Kopi. Iya dong. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Komite Cirebon Ekonomi Kreatif ini ya turut mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kota Cirebon, pastinya seperti itu. Cuman baru sampai saat ini memang kami belum bisa menjalankan seluruh subsektor ya, belum secara seimbang karena tetap bagaimanapun juga ada produk-produk atau subsektor unggulan yang sudah berjalan dan tetap menjadi satu daya jual juga. Kemudian juga memang sedikit mendongkrak yang lainnya seperti itu. Jadi 3 program-program ini yaitu pelatihan tentang plating makanan gratis. Ini ada rekan Riza juga, beliau Ketua Super Chef di Cirebon dan sekitarnya yang sudah melaksanakan workshop cooking gitu loh. Dan itu gratis semuanya di berbagai sekolah dan juga umum. Seperti itu. Kemudian juga ada pelayanan pembuatan logo atau desain produk, semua itu secara gratis. Dan juga pengembangan musik sampah. Nah ini yang ada di Tabalong. Ini yang paling saya sukai, salah satu program yang teman-teman komunitas ya Bapak Ibu semuanya sudah dilaksanakan adalah seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya sebetulnya dari kuliner, dari itu juga masuknya ke UKM kan ya seperti itu.
Seni pertunjukannya juga sama, dari 17 subsektor yang kami rangkum di Cirebon ini komitenya menjadi 10 subsektor. Jadi ada beberapa subsektor yang kita gabungkan menjadi satu bagian dan satu divisi agar linearnya lebih tepat mungkin seperti itu. Kalau saya sih kayak gitu, mungkin Mbak Indah mau nanya apa nih? Nah, baru boleh saya jawab deh kayak gitu atau yang Oke, lainnya. siap. Iya, Bah. Makasih penjelasannya tadi sharingnya, pengen jelasin apa sih Komite Ekonomi Kreatif Cirebon. Sekarang ini jadi mesin penggerak kali ya, lokomotif. Mudah-mudahan jadi Insya Allah. lokomotif ini ya. Insya Allah bisa Itu membantu gerakin yang lain. itu tujuannya, pengennya menjadi satu lokomotif di mana kami ini bisa bermitra dengan pemerintahan ataupun dinas terkait untuk Betul. mengembangkan Cirebon ini lebih maju lagi. Kalau tadi yang Iya. disampaikan Bapak Dr. Untung Santoso menjadi satu kota kreatif, saya juga belum ada gambaran nih bentuknya kota kreatif itu seperti apa, betul nggak Pak Untung? Iya. Tapi di sini bagaimana caranya kita mempunyai life skill yang kreatif sehingga menambah daya ekonomi yang tinggi, mungkin seperti itu, baik dari karya komunitas, karya kerja kreatif, dan lain hal sebagainya. Kalau dari saya seperti itu, kalau wujud untuk menjadi lokomotif kreatif di Cirebon, memang harus bersinergi kuat dengan program-program pemerintah dan program kami, yang mungkin turut mengawal juga sampai goals kita ini dapat menjadi satu kota kreatif dengan wujud seperti apa ya harus benar-benar sinkron dan kuat kuncinya dengan pemerintah, dan pemerintah pun benar-benar bisa bersinergi dengan kami seperti itu. Iya, betul. Kalau tadi dijelasin Pak Dokter Untung, Abah menjelaskan kami dibentuk oleh DKOKP. DKOKP itu Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi itu yang salah satu yang menggerakkannya. Kami juga di BP4D atau Bapelitbangda. Kita ada kajian-kajian tentang ekonomi kreatif, ada publikasinya, dan kita membantu perencanaan di berbagai perangkat daerah ya, yang bisa mengarahkan ekonomi kreatif. Karena nggak melulu tentang ekonomi ya, bisa ke pendidikannya, tentang keterampilannya, bisa juga tentang bisnisnya gitu. Banyak banget itu, dan memang betul kami secara langsung kemarin itu dibentuk sama Dinas Pariwisata, tapi maaf ya ini saya sedikit curhat Mas, curhat, spill. Curhat. Iya dong. Mumpung ada Pak Untung ini soalnya. Iya. Saya jadi bisa sharing gitu. Iya betul. Jadi kalau saya boleh sharing ini banyak kali yang salah paham tentang arti dari ekonomi kreatif, bahkan banyak yang bilang kami ini adalah rekan kerja dari Dinas Pariwisata, padahal bukan. Independen ya? Iya, padahal kami independen, yang mana dinas membentuk dan kami independen. Dari salah satu kegiatan peresmian gedung Cirebon Creative Hub kemarin saja kami memang sudah dilepas oleh dinas, sudah bekerja sendiri dengan Provinsi Jawa Barat, dan kita hanya sedikit koordinasi malahan pada saat itu ya. Jadi kami memang ingin memfasilitasi seluruh pelaku ekonomi kreatif, komunitas yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti itu. Jadi banyak sekali cita-cita ingin meningkatkan life skill, kreativitas dari jiwanya si pelaku ekonomi kreatif dan komunitas itu sendiri. Aku lebih ke situ pengennya sebetulnya. Betul. Sejauh ini kalau boleh curhat lagi nih, curhat colongan, hambatannya apa ya dalam mengembangkan bisnis ekonomi kreatif ini, atau ketika mulai melibatkan masyarakat atau melibatkan akademisi gitu di Cirebon dengan banyak yang kampus atau pemerintah juga. Hambatannya apa nih? Dukanya apa? Yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi gitu. Kalau hambatan ya, boleh jujur nggak? Jujur loh. Sejauh ini karena kami kan baru, dibentuk, jadi kalau saya pribadi dengan komite tim ini hampir 30 orang, belum ada hambatan yang signifikan. Yang
apa ya, yang strength banget itu belum, tapi mungkin para komunitas serta pelaku ekonomi kreatif yang sudah berjalan tahunan, belasan tahun bahkan mungkin pasti ada hambatannya. Tapi khususnya kami, saya kan di sini sebagai komite ya Mbak ya. Iya, betul. Jadi memang masih baru. Alhamdulillah sih kami sedang menunggu keputusan SK dari wali kota dan juga dari dinas, seperti itu saja. Karena menunggu untuk dilantik seperti itu. Insya Allah sih apapun hambatannya akan kita terjang dengan cara yang benar seperti itu. Iya, dengan SK itu makin greget kali ya lokomotifnya, jadi ada bahan bakarnya gitu. Tapi betul. Nggak ada pemerintah, sebenarnya komite ini independen, akan tetap jalan juga gitu. Tapi akan lebih bagus kalau akhirnya didukung lah ya. Jadi pemerintah daerah jadi enabler gitu, baik kota maupun kabupaten maupun provinsinya juga gitu menggerakkan. Betul. Karena gedung kreatif hub di sini juga ini kan difasilitasi untuk wilayah yang sangat luas, bukan hanya Cirebon kota kabupaten, tapi wilayah 6 Jawa Barat, Ciayu, Majakumis. Saya informasi yang saya dapatkan itu. Ya. Kalau terkait dengan pandemi nih, apa yang dampaknya bagaimana nih terhadap lingkungan bisnis dan kota kreatif di Cirebon ini? Apa yang harus diubah? Kita kan harus banyak adaptasi lah ya. Mau pariwisata nggak boleh kumpul banyak. Waktu awal-awal restoran harus banyak tutup gitu. Harus apa pergerakan inovasi-inovasi dari teman-teman di komite maupun dari kalangan pengusahanya dan komunitas yang sampai harus ada perubahan besar dalam hal era pandemi kayak gini. Apa ya yang harus dirubah? Kalau pandemik saya rasa bukan kami saja yang merasakan ya Pak Untung ya. Mungkin para dosen, para aparatur sipil negara dan semuanya merasakannya. Jadi yang harus dirubah, waduh saya belum tahu nih, karena saya bukan wali kota jadi saya tidak tahu. Yang harus dirubah mungkin adalah pola pikir atau mindset terhadap pandemik ini, menghadapinya seperti apa. Kalau saya pribadi ya seperti itu, dan juga teman-teman di Komite Ekonomi Kreatif. Jadi menanggapinya bahkan ada sedikit kesel sih sebetulnya, sama mohon maaf ya sama pemerintah sekarang, bahwasanya sudah banyak masyarakat yang tahu tentang sistem pandemi seperti saat ini, tapi ya sudah karena menjadi iklim akhirnya mengikutilah semua alurnya gitu. Jadi tidak ada yang berani menerjang, bukan mengikuti tapi menerjang kan seperti itu. Ya sudah, kembali lagi ke pola pikir kita untuk tetap kreatif dan juga tetap sehat. Pola pikir itu yang penting ya. Tadi kata Pak Dokter untuk divergen, harus berpikir out of the box, terobosan. Harus ada yang berani nih katanya. Kalau lokomotif itu harus berani keluar dari rel. Oh jangan, kereta jangan keluar dari rel. Tapi mungkin caranya gitu. Kita menghasilkan inovasi-inovasi. Bagaimana kita beradaptasi terus-terusan, baik ada pandemi maupun enggak, masyarakat terus berubah kan ya. Kalau saya boleh sharing, Mbak Indah, Juni, Juli tahun lalu itu saya sempat 3 kali audiensi dengan pemerintah kota dan kabupaten. Saya sendiri yang rekrut teman-teman pelaku ekonomi kreatif dari beberapa komunitas, terutama, mohon maaf karena saya dunia pekerjaannya adalah di event dan juga wedding organizer, hampir seluruh vendor, rekan-rekan seniman sekota dan kabupaten kami informasikan juga untuk audiensi. Sebetulnya pada saat itu kami masih bisa bergerak ketimbang saat sekarang gitu. Dengan alasan pandemik, akhirnya banyak kegiatan yang dihentikan gitu kalau Bu Regina bilang nih. Seperti itu. Padahal banyak cara untuk tetap berkreasi, tetap berkarya, tetap membuat satu acara sebagai hiburan, meningkatkan imunitas kita. Banyak banget gitu. Karena dari puasa tahun kemarin aja saya sudah bikin yang namanya daring show. Saya virtual konser, rindu manggung konser, yang mana itu diisi oleh seluruh talent dan artis Cirebon
yang sudah go nasional juga. Dan itu alhamdulillah tidak dibayar satupun. Itu ternyata karena kami memang rindu manggung. Jadi alhamdulillah semuanya bersambut. Itu ada di YouTube juga, Rindu Manggung, boleh dicek. Kita seadanya, ruangan seadanya. Teman-teman UKM dan UMKM pun dapat direkrut, produk-produknya alhamdulillah banyak, terpromokan kembali, caranya seperti itu. Dan menurut saya banyak banget cara yang lainnya. Seperti sempat juga kami bikin event bulan Juni adalah bulan Bung Karno dan sebagainya. Kami bikin itu itu event-event yang secara virtual atau daring. Seperti Siap. itu. Kita langsung interaksi aja ya dengan audiens. Dari audiens barangkali ada yang mau menanggapi Silakan. atau Pak Untung mau menanggapi, silakan. Ada Pak Joko juga dari Bali, silakan mau menanggapi atau ada pertanyaan dari teman-teman artis ibu kota ini, fansnya Abah pada ikut di sini. Atau mungkin saya tanya dulu, Abah, punten, kenapa dipanggil Abah ya? Masih imut-imut Waduh. kayak gitu. Soalnya kalau kita manggil Abah ini di kantor udah umurnya 76 tahun. Nanti kita biasanya salam semua ke Abah. Nanti salam juga ke saya. Ini mau beneran nih, mau diceritain panjang. Singkatnya aja Abah. Nanti kasih ceritanya. kasih tiket konser BTS. Jadi kenapa dipanggil Abah? Karena 2005 sudah menjadi duta pariwisata Jawa Barat, Mojang Jajaka. Gitu. Kemudian 2010 juga, berawal dari Kacunok dulu, Kabupaten Cirebon. Kemudian di Jawa Barat 2005 dan 2010 2 kali. Kebetulan jadi ketua. Jadi kalau ketua di sana itu disebutnya Abah. Jadi nama komersil lah gitu ya. sampai sekarang. Gitu, dituakan gitu. Bukan karena umurnya 76 tahun, bukan. Itu juga, karena ini Itu kan juga. saya susuknya hampir selosin ya, jadi agak muda dikit lah. Iya, ada pertanyaan. Aduh, mohon maaf mungkin? Pak Dokter Iya. Untung. Pertanyaan pertama dari saya, mungkin itu pertanyaan perwakilan dari yang lain juga. Ada yang mau menanggapi? Silakan Pak Dokter Untung barangkali. Baik, saya kira apa yang disampaikan Abah Aji, gitu ya. Abah Aji, asik gitu namanya. Komersial memang. Kalau di Jawa Barat kan barangkali Abah itu bapak ya, tapi kalau merekatnya pada anak muda dengan tipologis yang unik, rambutnya seperti rambut reggae. Ya betul. Jadi tambah menarik gitu. Jadi apa yang sampaikan, saya sebut Mas Aji aja lah. Saya kok nggak manggil Abah kok kayaknya, kalau nggak keberatan Mas Aji gitu ya. Kalau Siap. apa yang sampaikan Mas Aji tadi, misalnya katakanlah, kalau kita sudah mencoba untuk melakukan aktivitas yang bersama, mungkin perlu dihindari pendekatan, misalnya katakanlah, Mas Aji sebagai lembaga mandiri, bukan mitra gitu. Kenapa susahnya kalau menyebut sebagai mitra juga kan gitu? Karena ketika kita bicara tentang multi peran, itu kita tidak sendiri dan itu semua teman gitu. Termasuk pemerintah, nggak apa-apa gitu. Cuma memang pemerintah juga ngerti ketika menyebut sebagai mitranya, misalnya Aji dianggap mitra gitu. Tidak cuma disebut mitra, tapi tidak diperankan sesungguhnya sebagai mitra gitu. Misalnya seperti itu. Jadi membangun kolaborasi multi peran itu, karena tidak cuma harus 5, boleh banyak sekali, boleh gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang lebih mendayakan. Jadi kayak misalnya katakanlah, Mas Haji tadi bilang pertama bahwa saya nunggu SK, gitu ya. Nunggu SK gitu lah, SK. Itu problem kalau menurut saya, berarti ada sesuatu hal kenapa harus ditunggu kok nggak keluar, itu problem. Ya, problem itu butuh solusi. Solusi apa? Minum kopi ini, ngopi bareng ini bisa menjadi solusi. Kenapa sih? Harus ada keterbukaan.
harus keterbukaan. Kalau saya tadi misalnya terakhir Mas Aji bilang bahwa ini arealnya lebih luas, tidak cuma Cirebon gitu, tapi SK-nya kok Cirebon mintanya. Kalau SK-nya mau membawahi lebih jauh, ya jangan Cirebon dong, gubernur. Jawa Barat. Enggak, gitu. Walaupun tempatnya di Cirebon. Cirebon punya kebanggaan bahwa komunitas ini ada di Cirebon, tapi dia merangkul semua komunitas seni di Jawa Barat gitu. Itu nilainya, value-nya lebih besar gitu. Nah, Mas Aji tadi saya bilang kan punya problem. Problem ini jangan disandarkan di pemerintah aja. Tapi kalau Mas Aji punya mitra lebih dari satu, misalnya saya bilang dunia usaha, nempel aja perusahaan besar di Cirebon yang punya komitmen bagus terhadap pengembangan macam-macam. Kemudian kita carikan CSR-nya dia. Jangan dimasuk ke yang lain-lain. Kami juga ada. Ini loh UKM kami, ini loh pengrajin kami yang punya produksi tapi ada masalah ini gitu. Jadi sebetulnya kita bisa benahi. Misalnya Mas Aji tadi karena belum resmi kan berarti kan kelembagaan ini itu kan belum legal lah. Harus dilegalkan gitu kan. Harus dilegalkan. Biasanya kalau kami merubah sesuatu di sebuah lokasi atau di suatu daerah, yang pertama memang harus dirubah, didandani itu di aspek manajemennya. Bukan manajemen. Kelembagaannya Mas Haji. Kelembagaannya. Jadi kenapa kelembagaan itu harus solid dulu? Karena ini yang akan menjamin keberlangsungannya. Jadi misalnya saya yang tadi saya ceritakan di Bali, ada sekelompok dosen yang mengajukan sebuah proposal, proposalnya kita evaluasi, kemudian ada program untuk perubahan mereka, kebetulan yang danai Pertamina. Kemudian mereka kita kumpulkan, kita buatkan lembaga buat mereka. Kemudian kebetulan masyarakat yang di Bali ini masyarakat yang sangat terpinggirkan. Padahal mereka manusia juga gitu. Rumahnya lebih jelek daripada kandang sapi. Karena mereka termajirkan dan semacam orang menganggap dia itu lahir terkutuk gitu. Nah, ini nanti yang bisa cerita barangnya Pak Joko mungkin tahu juga gitu. Lah kemudian kita rubah, kita buatkan rumah tempat ngumpul mereka, ada tempat pagelaran, kita ajari budaya yang tadinya dia nggak bisa apa-apa, akhirnya bisa. Kemudian termasuk bisa nari. Kita hanya membuat gerakan mereka harus dengan dinamika waktu sesuai irama. Begitu irama dimulai, dia dikasih udah mulai gitu ya. Maka nanti walaupun dia nggak dengar, tapi nyambung antara musik dengan gerakan gitu loh. Wah itu akhirnya apa? Dia diminta ke hotel kemana, dia punya penghasilan yang cukup lumayan. Lah, ini yang punya ide gagasan adalah teman-teman dari perguruan tinggi. Gitu. Jadi tidak mesti harus misalnya katakan karena setiap orang itu kan punya cara berpikir sendiri, ada keterbatasan. Sehingga kalau itu bermitra, mungkin ide itu justru muncul dari siapa saja. Nah itulah yang saya maksud itu harus dilakukan di misalnya di Cirebon kalau kita mau meraih sebuah perkembangan tanpa harus menunggu misalnya dana dari pemerintah Cirebon gitu. Atau kebijakan dari pemerintah Cirebon. Tapi Kota Cirebon harus paham dulu bahwa ini kami mau melangkah mungkin dari sesuatu yang di luar kebiasaan gitu loh. Ya di luar kebiasaan misalnya Anda berada di Cirebon tapi areal wilayahnya bisa saja multi tempat ya, nggak ada masalah gitu loh. Yang penting ada kontribusi ke Cirebon dan membuat Cirebon makin bagus gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kita cermati itu banyak kota ya seperti misalnya katakanlah
Jogja ya, kalau kita bicara tentang kreatif aja. Ketika kita bicara topeng, ya, topeng ya, topeng. Topeng itu ketika pembuatan pertama kita lihat itu dilakukan oleh sekelompok orang yang memang punya kemampuan, dia hanya membentuk, kemudian dia butuh uang cepat, kemudian menjual dalam topeng standar. Standar topeng. Jadi misalnya katakanlah sudah agak halus, kemudian dibeli orang. Harganya masih murah. Harganya sekitar antara 20.000 sampai 10.000 sampai 20.000. Harga mentahnya itu. Kemudian harga itu diambil. Berarti kan sudah menyangkut orang lain ya. Diambil orang, kemudian orang itu membersihkan, menghaluskan. Topengnya itu jadi yang tadinya kasar menjadi manis, cantik, bagus gitu. Tapi orang ini punya kemampuan hanya cuma menghaluskan sama warna standar. Jadi topengnya masih cuma cat putih, cat merah putih gitu ya. Ini standar. Jadi akhirnya mereka hanya jual seharga 40.000. Kemudian ada lagi orang yang beli karena dia tidak ingin langsung ke pembuat pertama, dia belinya yang sudah halus. Dia beli yang halus, kalau nggak diwarna berapa gitu. Terus dia jual, harganya turun sedikit karena ada faktor warna gitu, pengurangan warna. Setelah kemudian dibeli sama orang ini, dia sudah bisa membuat topeng itu dengan warna dengan value warna yang beda. Misalnya katakanlah ada gelap terang, ya tidak merah-merah polos gitu, tapi sudah ada gradatifnya. Harganya naik menjadi 75 sampai 100. Bayangkan, itu multi peran gitu. Itu multi peran gitu. Setelah itu, apa yang terjadi lagi? Ada juga orang yang membeli ya dari yang halus itu, kemudian dia pekerjakan kepada orang lain untuk dihaluskan tapi super halus. Jadi dihaluskan tapi super halus itu. Itu digiring ke apa Mas namanya? Batik, topeng batik. Topeng batik. Harganya sudah naik menjadi 250 gitu. Bayangkan itu. Pasarnya sudah beda gitu. Kemudian dari batik itu ada juga yang kemudian secara kreatif menggunakan dengan pendekatan batik titik. Jadi wajah topeng itu menguat gelap terangnya itu dengan titik-titik tapi berupa batik gitu. Jadi titik-titik batik itu harganya bisa sampai 600 sampai jutaan. Ya, ini adalah satu gambaran bagaimana nilai kreativitas itu dimunculkan, didorong, inovasinya digerakkan gitu. Kemudian mereka juga dipandu. Misalnya katakanlah yang tadinya belum mematenkan karya seni, kita dorong untuk mematenkan karya seni. Yang tadinya packagingnya kurang bagus, dibenahi dengan packagingnya bagus. Kemudian banyak hal yang bisa dilakukan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya supaya awet, produk dasarnya itu di open. Opennya tidak menggunakan dijemur, tapi dibuatkan open. Ya yang buat siapa? Mitra tadi. Jadi kalau misalnya Mas Aji misalnya kerjasama dengan satu perguruan tinggi itu biasanya punya tradisi pengabdian masyarakat kan, itu ada dananya sebenarnya di kementerian. Nah, saya berharap itu mudah-mudahan kalau ada insan perguruan tinggi, monggo, ayo kita kalau ada yang masih bingung saya tunjukkan gitu loh jalannya, supaya nanti bisa mitra dengan Mas Aji gitu loh. Gimana proposalnya, bagaimana keterbukaan antara sesamanya gitu loh. Yang penting ada daya ungkit di bidangnya Mas Adi gitu loh. Bisa juga dicarikan lewat lembaga-lembaga yang sebetulnya dananya cukup besar, seperti BUMN gitu. Jadi seperti itu yang sebetulnya kita inginkan, masing-masing kota itu punya katakanlah semangat untuk bergerak, tapi bergeraknya bareng. Dan masing-masing punya kontribusi dan mendapatkan
nilai tambah masing-masing gitu loh. Nah, yang susah itu biasanya kalau sudah saling menang sendiri, itu nggak akan selesai. Kemudian juga misalnya katakanlah yang sering misalnya di pemerintahan hanya yang penting program syah selesai gitu. Jangan gitu. Jangan. Kalau bisa itu tetap orientasinya adalah peningkatan yang terus-menerus. Itu saja tambahan saya, Mbak Indah. Oh iya. Terima kasih Pak Dr. Untung. Sebelum Abah Aji menanggapi, kayaknya udah mulai gatal nih. Saya mungkin undang dari pihak pemerintah kali ya. Tadi ngomongin ikatan cinta antara komite dan pemerintah nih, kayaknya ada masalah. Mungkin Bapak Sekban, Bapak Yayat Sudaryat dari BP4 di Kota Cirebon bisa sedikit memberi pandangannya mengenai bagaimana sih hubungan antar stakeholder ini, apa yang bisa kita jalin lagi antara pemerintah dan dengan komunitas, dengan komite gitu. Bapak Yayat, mungkin? Ya baik, terima kasih. Terima Kedengaran kasih. Mbak? Kedengaran, mungkin maskernya dibuka sedikit, nggak apa-apa Pak kalau nggak ada orang di ruangan biar lebih cakep kelihatannya. Baik, Iya, suaranya juga terima jelas. kasih nih Mbak Indah ya. Saya dari tadi menyimak yang disampaikan oleh Pak Dr. Untung ya, sama Abah Aji ya. Yang tadi kata Pak Untung jangan dipanggil Abah, masih muda. Baik, mungkin gini, sebelum saya memberikan komentar, mungkin saya juga kalau boleh ingin sedikit bertanya sebetulnya nih sama Pak Dr. Untung ya. Saya melihat begini, pemberdayaan masyarakat itu kan sebetulnya ini kegiatan yang never ending ya, artinya tidak pernah berakhir gitu. Sepanjang Republik ini berdiri, sepanjang pemerintah daerah ini juga ada, mungkin pemberdayaan masyarakat harus selalu dilaksanakan. Pentahelik sebetulnya ini kan salah satu pendekatan saja mungkin ya dalam memberdayakan masyarakat. Di sisi lain, Kota Cirebon kita harapkan menjadi sebuah kota yang kreatif ya sesuai dengan visi misi kita. Tentu saja ini lewat ekonomi kreatif. Kami melihat memang peran pemerintah daerah dari waktu ke waktu nampaknya sudah mulai muncul ya, seperti tadi sudah disinggung ada perangkat daerah DKOKP ya, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Juga sudah muncul sebetulnya ada DPK UKM ya, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah gitu. Mungkin yang belum itu adalah kebersamaan dari beberapa perangkat daerah. Nah, berikutnya juga mungkin unsur-unsur yang lain ini dari pentahelik ini mungkin menurut kami nih belum simultan ya, sehingga bagaimana Cirebon ini menjadi kota kreatif lewat mungkin pemberdayaan masyarakatnya bisa lewat UMKM-nya atau juga mungkin lewat IKM-nya. Jadi mungkin Mbak Indah bisa ada tadi informasi perangkat daerah sudah mulai bergerak, walaupun tadi mungkin belum optimal, tapi juga mungkin ada harapan. Kami mohon strateginya nih dari Pak Dr. Untung, bagaimana sih sebetulnya menggerakkan pentahelik yang 5 ini biar simultan gitu, biar berbagi perannya itu sama-sama optimal gitu, sehingga target kita pemberdayaan masyarakat Kota Cirebon ini lebih meningkat dan tentu saja mungkin harapannya lebih sejahtera. Itu aja mungkin Mbak Indah sementara. Yap. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekban atas pandangannya. Tadi disampaikan perangkat daerah untuk ekonomi kreatif itu bukan hanya Dinas Kebudayaan Pariwisata ya, bisa Dinas Perdagangan dan UMKM, mungkin pemberdayaan masyarakat juga bisa dilakukan di tingkat kecamatan atau dinas sosial. Tuh. Saya tadi melihat ada yang mau nanya nih Mbak En, boleh Mbak En buka aja videonya Mbak Indah, ya? Boleh enggak? Tadi kelihatannya kan Bapak itu juga bertanya ke saya. Oh iya. Sehingga mungkin saya sedikit menjawab dulu. Boleh, ya. siap, mangga Pak. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya gitu ya, kita meregulasi, mengatur bagaimana agar multi peran dalam pengertian katakanlah mulai dari pemerintah, perguruan tinggi segala macam itu bisa seirama sejalan gitu ya. Saya punya contoh aja sederhana. Jadi seperti misalnya pemerintah
Pacitan. Pernikahan Pacitan itu pernah satu rombongan datang ke Malang, kemudian minta saya memfasilitasi untuk mempertemukan dengan seluruh perguruan tinggi di Jawa Timur. Saya fasilitasi, kebetulan mereka memang agak serius gitu. Kemudian saya minta untuk mereka juga menyampaikan harapan dan problem-problem di Pacitan. Kemudian saya pertemukan dengan teman-teman perguruan tinggi, kemudian teman-teman perguruan tinggi itu merespon semua problem, karena teman-teman di perguruan tinggi itu sebetulnya juga butuh problem. Ya misalnya contoh, katakanlah mereka mau membuat sebuah ekonomi kreatif di pesisir pantai gitu ya. Kemudian ada yang teman-teman yang memang bidangnya bidang itu, kemudian mereka dorong ke sana gitu. Sampai akhirnya apa? Bisa membentuk kawasan wisata yang menjadi produk daripada aktivitas itu, kemudian dirasakan oleh masyarakat di desa itu. Itu salah satunya. Dan masih banyak lagi yang kemudian muncul dari Pacitan itu. Kemudian yang baru beberapa waktu ini Pasuruan. Pasuruan juga sama. Mereka memboyong, tapi yang diboyong bukan kepala dinas, tapi UMKM-nya dibawa ke Malang, kemudian dipertemukan dengan teman-teman penggerak, dosen penggerak masyarakat. Kemudian muncul ada satu pendekatan satu desa satu kampus. Itu seperti itu. Jadi Bapak bisa saja sebetulnya ketika ingin mencoba menggerakkan itu dengan baik, salah satunya yang menguatkan frekuensi ketemunya. Perguruan tinggi di Cirebon kumpulkan aja, kemudian mereka didorong untuk itu, karena program itu banyak sebetulnya Pak, yang bisa misalnya bina desa bisa, kemudian peningkatan kewirausahaan bisa, masih banyak Pak, masih banyak. Ya, itu yang barangkali penting saya sampaikan untuk mohon maaf Bu Indah, siapa namanya Bu? Tadi? Ya. Siapa? Pak Yayat, Sekretaris Yayat. Badan Sekretaris BP4D. Gitu Pak Yayat. Mungkin seperti itu tanggapan dari Dr. Untung, Pak. Gimana ide-ide untuk menggerakkan lebih banyak aktor lagi? Katanya harus lebih sering ketemu, harus lebih sering ngopi bareng gitu ya. Baik dari masyarakat, dari perguruan tinggi diajak, dengan UMKM dipertemukan gitu. Kita kasih ruang-ruang lah untuk terus berkolaborasi, dan ide-idenya bisa muncul dari mana aja, dari stakeholder apapun. Oke, saya ada pertanyaan ini dari Mbak En, Ibu En. Mau ditanyakan langsung di video? Mungkin? Ada Ibu En-nya standby nggak? Baik, mungkin langsung saya jawab ya. Iya, mungkin ada pertanyaan itu. Ada di chat ya. Biasanya bagaimana karena ingin efektif dengan chat gitu ya. Jadi pertanyaannya sederhana, bagaimana mengoptimalkan kegiatan rembuk warga dan musbangkel untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kreatif berbasis komunitas? Iya Pak, betul. Jadi misalnya tadi katakanlah Mas Aji aja ya. Mas Aji itu karena dia jadi leader, ya ini adalah key person dalam komunitas ekonomi kreatif berarti. Ya Pak Aji biasanya yang menjadi kunci untuk mengefektifkan pertemuan. Jangan langkai Mas Aji, tapi rangkul Mas Aji. Kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita bicara tentang pertemuan antar kelompok itu kan banyak dengan berbagai macam keunikan, dan bisa menimbulkan konflik gitu ya. Kita sebagai katakan dirijen mereka itu bagaimana membuat itu tidak terjadi konflik itu, dan kita harus terbuka kepada mereka.
kemudian kita mencoba mengelola harapan mereka gitu loh. Mengelola harapan mereka. Satu contoh misalnya gini, kalau masing-masing punya kegiatan yang sulit untuk kemudian kita garap bareng-bareng, ya harus mencari satu kegiatan bersama yang akan ditopang bersama. Misalnya tadi katakanlah membuat pameran ekonomi kreatif, tapi tidak mempercayakan pada satu kelompok, tapi panitia itu dibentuk oleh totalitas kelompok. Dan yang mendorong untuk terjadinya itu adalah Mas Aji. Pemerintah daerah hanya meregulasi untuk bisa terjadi dengan lancar. Tapi dengan catatan bahwa tentu saja semua program itu adalah selaras dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Tentu saja dengan RPJMD-nya misalnya katakanlah itu. Lah, teman-teman dari komunitas itu juga harus paham ini RPJMD. Walaupun mengajukan dana ke misalnya katakanlah ke kita di kementerian itu juga biasanya tidak kita setujui karena program itu harus selaras dengan program RJPMD daerah gitu loh. Itu yang harus kita rintis, kita lakukan. Jangan patah semangat, itu memang harus apa ya? Ya usaha dan usaha terus gitu. Nggak boleh tidak itu saja Mbak EN. Ya, siap Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Abah Aji mungkin ingin menanggapi soal dari tadi disebut-sebut nih, katanya kalau mau merangkul komunitas jangan melangkahi Abah dulu katanya. Gitu. Gimana Bah? Dan juga katanya harus apal RPJMD nih. Saya mau kasih bukunya boleh nggak RPJMD ada setebal gini nih untuk pelajari di 2018 sampai 2023 katanya. Gimana Abah? Aduh, itu mungkin secara apa ya, simbol saja mungkin Mbak Indah. Secara simbol yang mana kalau memang sudah ada leader, setidaknya juga selalu koordinasi baik dari kita selaku eksternal daripada government ataupun government itu sendiri mungkin. Ya Pak Untung ya. Ya. Yang saya maksud itu gini Mas Aji, kalau yang mengkondisikan Mas Aji itu lebih efektif daripada misalnya katakanlah yang lain gitu loh. Ya. Kan lebih enak yang efektif kan daripada yang misalnya bulat malah. Betul. Gimana Mbak Indah? Iya, siap. Jadi harus macam-macam bentuk komunikasinya. Bisa formal, bisa audiensi gitu bentuknya, bisa nongkrong bareng atau nanti ketika melibatkan perguruan tinggi bisa tempatnya difasilitasi oleh BP4D misalnya gitu ya. Jadi pentahelix itu bukan sekedar jargon gitu ya. Kita harus menghubungkan garis-garis yang terputus dari 5 stakeholder itu. Saya ada pertanyaan dari Mas Ian, katanya mau izin menanggapi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya mungkin mau ditampilkan? Oke, Ini boleh. kebetulan bendahara di komite, Bapak Ian Rahadian siap. ini. Perkenalkan Pak Dr. Andes Untung dan semuanya. Oke, Assalamualaikum yang terhormat ketua saya ini, Pak. Kalau di istilahnya kalau di komite namanya direktur itu, Pak. Direktur Abah Haji. Saya kebetulan di sini bantu beliau di bendahara. Juga selamat pagi buat Pak Untung. Ini saya kuliah di Malang ini Pak, sama Pak. Saya Brawijaya Pak. Oh gitu ya. Saya tiap tahun pasti pulang karena beda kampus doang ya Mas. Saya gondol orang Malang, Aremanita, istri saya orang Malang. Bisa ya, aja nih Pak Ian ya, Pak. Lanjut juga, Pak Ian. Sama yang terhormat para dari dinas ya yang hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama untuk sharing di kesempatan ini. Jadi mungkin sedikit ulasan awal dari saya bahwa apa ini Cirebon mau jadi kota kreatif ya. Ini kalau Pak Untung saya udah hampir tiap tahun mungkin dari kuliah udah lihat perkembangan
seperti apa Malang dan Kota Batunya ya, juga teman-teman di sana pelaku usaha kreatifnya, walaupun potensinya saya kira sangat jauh dibandingkan dengan Kota Cirebon ya Pak. Kalau Kota Cirebon udah punya keraton, sudah punya batik dan lain sebagainya, tapi itu tadi kalau Bapak tadi perumpamaannya agak-agak sadis, tapi emang kita terima lah. Kayak lari-larinya hamster itu ya. Jadi Jalan kalau di tempat ditarik, ya. iya kalau ditarik ke belakang sebelum adanya ekrap-ekrapan, sebelum adanya pentahelikan, itu Kota Cirebon itu kelasnya sudah dunia itu, sudah minimal nasional lah. Kalau musiknya aja bisa melahirkan jenis baru, tarling. Itu levelnya juga udah bukan main-main. Sampai turunannya ada dangdut, ada organ tunggal, tapi itu dari kreativitas orang Cirebon bisa hadir suatu jenis musik baru, tarling namanya. Kalau dari pertunjukannya, siapa nggak kenal Arifin Senur, itu maestro juga di dunia sinematografi. Dari teater, ada dari Om Nano, Ritar Koma, segala macam. Terus krianya juga, maestro internasional juga, Avandi, lukis. Batiknya, belum lagi krianya rotan dan lain sebagainya. Itu belum kita mengenal pentahelik, belum kita mengenal apapun ekrab segala macam, tapi mereka sudah bisa melejit semua ke pentas dunia ataupun ke nasional. Jadi kalau dulu bisa mendunia, kenapa sekarang enggak? Gitu pertanyaan kan seperti itu. Apalagi sekarang ditunjang oleh segala macam dukungan-dukungan yang luar biasa dari pemerintah, dari segala macam yang pentahelik itu tadi. Saya kira di zaman sekarang ini yang menjadi hambatannya mungkin itu tadi yang Bapak tadi bilang, itu ada mungkin kalau dibilang tembok enggak juga, dibilang lancar juga enggak. Kayaknya jaring gitu Pak. Ini jaring kalau kita nerobosnya enggak beres ya terjerat. Ini birokrasi juga kadang kita ide-ide dari teman-teman terbentur di birokrasi. Itu yang kita udah nggak bisa menafikan. Bukan Kota Cirebon aja mungkin dan lain-lain. Dan ini juga harus ada goodwill dari pemimpin tertinggi di kota ini bahwa arah strategi segala macam ini harus sinkron, bahwa emang Kota Cirebon mau ke arah mana. Para wisata ya ayo genjot para wisatanya seperti apa yang baik. Ekrafnya ayo genjot seperti apa yang baik. Dan ini murni harus ada terobosan. Saya contohkan saja misalkan ya Pak ya. Potensi Kota Cirebon, baik kota kabupaten gitu, ada mungkin krianya, karena saya kebetulan bergelut di wirausaha di furniture Pak, di rotan. Ini udah berulang kali Pak, jadi sampai tingkat nasional pun sudah, bahwa bagaimana caranya rotan ini seolah-olah nanti arahnya itu seperti kebanggaan kita memiliki batik. Kalau diurut ke belakang itu Pak, sebetulnya rotan itu lebih dulu dari batik dikenal di dunia. Itu. Jadi rotan kita yang 85% ada di dunia itu dari hutan kita, itu sudah melanglang buana sampai Amerika segala macam. Bahkan foto-fotonya juga lihat. Foto lagi kursi-kursi rotan diduduki oleh para pemimpin dunia saat Perang Dunia Kedua dan lain-lain, itu buktinya banyak. Dibandingin tahun 45 itu belum ada pemimpin dunia yang pakai batik, belum ada tuh. Yang ada udah duduk di kursi rotan. Nah itu dibuat triggernya bahwa ini rotan ini salah satu heritage dari Indonesia. Ini Cirebon, langkah pertama standar aja. Kantor-kantor pemerintahan, hotel-hotel, kafe-kafe semua minimal 70%, 60% atau 50% menggunakan rotan. Itu kebijakannya dari mana? Dari pemerintah. Perlu apa? Terobosan. Kalau pakai birokrasi nanti harus pakai katalog segala macam, itu para pelakunya udah mental duluan Pak, pusing. Nah, itu terobosannya gimana caranya? Ketika dulu Pak JK bilang tiap Jumat semua harus pakai batik, semuanya pakai batik. Kejadiannya apa? Dulu yang kita mengenal batik itu cuman Cirebon, Pekalongan, Solo, Jogja. Sekarang ada batik Bekasi, ada batik Garut. Karena apa? Semuanya akhirnya tergerak. Semuanya ada demand, ada permintaan. Demikian juga seperti rotan mungkin contohnya. Ketika tahu satu rotan sentranya Cirebon, ketika nanti melebar ke Tegal segala macam, orang-orang Tegal yang bisa buat furniture juga pasti akan minta rotan. Jadi yang di hutan itu rotan bisa terserap daripada kita ilegal di ekspor bahan baku. Itu satu. Terus juga mengenai pakaiannya juga, ya seperti tadi Cirebon, oke, kita pakai dari mulai pekerjanya segala macamnya pakai batik Cirebon. Jangan belinya batiknya di Pekalongan misalkan. Batiknya batik printing pula gitu kan.
Nah, itu harus ada sinkron sinergi kebijakan sama tepat sasaran. Jangan pakai batik tapi batiknya belinya di Pekalongan. Batiknya printing, bukan batik khas Cirebon. Nah, untuk makanan juga sama. Untuk bagaimana cara, yaitu UKM-UKM kita banyak, makanan-makanan kita khas banyak, ya kita bantu ketika rapat-rapat segala macam semua pakai makanan-makanan yang dari UKM. Nah, itu satu, Pak. Terus juga ini yang saya mungkin perlu apa ya, kita tadi bahasanya mau hearing kayak mau ngobrol bersama, ngopi bersama, oke. Bahwa dinas ini perlu dipahami bahwa Ekraf ini adalah merupakan irisan, tadi yang dikatakan Mbak juga, ini merupakan irisan dari dinas-dinas, merupakan irisan dari kementerian-kementerian. Ya pelakunya sih itu-itu aja, dari Kementerian Ekonomi, ke Kementerian Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, itu sama. Tapi kalau di kota kita ini, harapannya jangan sampai itu seolah-olah karena dinas tertentu yang membina, misalkan Abah Haji dibina oleh pariwisata. Tapi ini Abah Haji ini aset kota gitu loh. Ketika ada acara tertentu yang diadakan oleh dinas lain, ya monggo. Sama gitu, ketika perdagangan, dinas perdagangan membina UKM, ketika Ekraf membutuhkan acara pameran segala macam dari UKM tersebut, ya monggo, ini kebanggaan seperti seorang atlet kota Cirebon yang dimiliki bersama masyarakat. Oh, itu kebanggaan kita bersama, bukan kepemilikan dinas per dinas atau kelompok per kelompok, saya kira itu. Jadi saya ke depan berharap bahwa komite kreatif ini yang diharapkan tadi bisa jadi pengungkit, bukan hanya produknya saja, tapi pemikirannya terhadap kota ini bisa bersinergi terhadap semuanya dari Pentahilak itu. Saya kira itu, mohon maaf kalau panjang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ian. Mas Ian ini juragan, milenial juragan rotan nih kita. Salah satu yang menggerakkan rotan kembali hits lagi, sempat kemarin banyak langsung dijual mentah ya ke luar negeri, jadi pengrajin-pengrajin lokal tuh kurang diberdayakan. Dengan Mas Ian terjun langsung ke bidang rotan ini, akhirnya makin ngetren, desain juga bagus-bagus, udah Amin. lebih. Oh ya, ada tambahan itu Ya. dalam beberapa minggu ini komite kreatif juga buat acara workshop tentang desain, itu berkesinambungan. Jadi workshop ini mengundang desainer-desainer dan pengrajin, ada 3 kali fase, sampai fase terakhirnya membentuk produk-produk untuk diisi di gedung kreatif. Ini idenya dari Pak RK langsung. Wah, iya. Jadi buat di Creative Hub itu ya, yang dari Provinsi Jawa Barat juga. Iya. Ya, terima kasih atas tanggapannya, sangat mencerahkan atas diskusi ini. Makin panas nih kayaknya, kopinya harus direfill, tapi sayangnya kita udah mulai mendekati 10.30, nggak kerasa ya. Mungkin kata-kata penutup kali ya, biar kita adem lagi. Kita adem lagi, kita udah dapat masukan dari komunitasnya, dari pelaku usahanya tadi ke Mas Ian, atau dari pemerintahnya, dari Bapak Sekban BP4D Pak Yayat. Kita ambil kesimpulan nih dari kesemuanya ini, kata-kata penutupnya apa dari Abah Haji melihat kita komunikasi udah mulai terbuka, peluang-peluang udah mulai ada, apa yang harus kita lakukan ke depan nih? Menurut Abah Haji gimana sekalian kita menutup bincang kita hari ini? Mungkin sebelum aku minta Pak Dokter Untung untuk bisa menanggapi dulu sharing dari Pak Ian. Mungkin sedikit saja sekaligus juga closing statement-nya, Bangga. Iya, silakan Bapak Dokter Untung. Baik, berikan waktunya. Untuk Mas Ian Rahadian, ya, saya senang kalau ternyata Mas Ian itu membuat tanggapan seperti itu. Jadi saya bukan maksud untuk merendahkan, sehingga dengan pendekatan jangan sampai seperti hamster. Jadi ketika saya mengatakan jangan sampai seperti hamster, itu sebetulnya saya tidak mengatakan Cirebon itu seperti hamster, enggak.
Tapi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa seperti itu? Gini, saya seringkali berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Ya, saya seringkali berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kemudian saya juga katakanlah sering mendapat curhat dari misalnya katakanlah teman-teman yang punya hambatan dari komunitas untuk bisa berkolaborasi atau mengurus sesuatu dari pemerintah daerah. Sehingga saya ingin menyampaikan itu sebagai sesuatu hal yang seperti yang Pak Iing awal tadi nyampaikan, Pak Untung kalau perlu itu cambuk nggak apa-apa gitu. Ya saya sampaikan saja bahwa saya tapi berharap bahwa itu menjadi katakanlah jangan dianggap keterlaluan gitu ya, jangan, itu hanya sebuah perumpamaan saja, tapi bukan untuk Cirebon gitu, bukan untuk Cirebon. Awal saya sampaikan bahwa Cirebon itu untuk pengembangan sumber daya manusia bukan hal baru, itu sudah berjalan. Saya sudah ngomong begitu loh, sudah ngomong begitu. Ya, apalagi di dalam awal presentasi itu, waduh bagus-bagus itu. Tapi maksud saya itu, mari kita teamwork kopi itu kan dari jargon di bannernya saja coba komunikasi, konsep, family, cooperation, brainstorming, walking, competition gitu ya. Itu harusnya dibunyikan itu harus dibunyikan, merangkul semua yang bisa berperan gitu loh. Saya lihat seperti Mas Ian misalnya, coba bayangkan seorang Ian itu melakukan aktivitas ekonomi kreatif dengan landasan historis seperti itu aset. Itu aset itu. Kalau saya sebagai orang pemerintah melihat Pak Ian ya itu sama dengan melihat Pak Aji, Mas Aji. Oh, itu harus dirangkul total itu. Rangkul total kalau perlu sebagai penggerak masyarakat dan itu saya yakin sudah dilakukan oleh pemerintah Cirebon. Tinggal bagaimana misalnya katakanlah kalau punya rencana misalnya katakanlah ya kita selesaikan setahap demi setahap. Kalau yang menyangkut apa yang saya sampaikan, sebetulnya saya berharap itu dari dunia pendidikan itu menjadi leader juga untuk melahirkan program-program gitu. Harus menjadikan program-program, jangan sampai ditinggal itu yang namanya perguruan tinggi gitu. Cirebon punya perguruan tinggi banyak dan itu punya aset untuk dia kontribusi ke program gitu. Kalau saya sering mengatakan kepada teman-teman di perguruan tinggi, kalau komunikasi dengan pemerintah daerah atau dengan UKM, kami tidak cari uang, kami akan memberikan kontribusi pengembangannya. Itu yang penting gitu loh. Karena dari situ sebenarnya mereka bisa nyarikan jalan-jalan. Misalnya yang tadinya mungkin sulit ekspor, itu sebenarnya ada kelompok katakanlah mungkin di luar Cirebon yang punya pengalaman itu bisa digiring. Ya, bisa dipinjam dulu gitu misalnya katakanlah ke Cirebon seperti halnya saya lah apa sih sebetulnya hubungan saya dengan Cirebon kok tahu-tahu saya suruh menyampaikan di Cirebon itu barangkali karena rezeki juga buat saya untuk saya bisa berkomunikasi kemudian ketemu dengan Pak Aji dengan Ian saya juga sebetulnya saya mendapat bukan memberi saja gitu. Itu saja Mbak Indah. Terima kasih. Kemana ini moderator ini? Mute, masih mute. Aduh, sorry nih. Saya lagi nyanyi padahal tadi itu ya nggak kedengeran ya. Saking terkesimanya sepertinya. Oh iya, tadi saya dengar ada tepuk tangan di Abah Haji biar kedengeran tepuk tangannya. Terima kasih atas waktunya. Sekalian kata-kata penutup nih. Tadi punggawanya udah datang, Mas Ian udah datang. Fansnya juga udah datang semua. Sekarang ada pertanyaan lagi. Ini juga fansnya Abah Haji. Dari Dirandra ya, Bapak Kota Cirebon.
kan komite Ekraf ini akan terbentuk dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat artinya SK-nya ya yang keluar, tapi terbentuknya mungkin secara de facto sudah. Bagaimanakah kira-kira perlu langkah apa lagi ke depannya, strategi tertentu yang perlu diprioritaskan? Sekalian penutup, langkah ke depannya apa nih Kang? Kang, Abah. Baik, insya Allah kami juga sudah menyusun beberapa program yang dirancang bersama dari seluruh komunitas dan juga komite yang sudah terdaftar di kami untuk program pertama adalah lumayan besar juga sih untuk mengguncangkan Cirebon, kemudian strategi apa yang perlu diprioritaskan. Strateginya yang kami inginkan adalah sinergi satu sama lain ya, baik dari Pentahelix dan juga pemerintah yang ingin kami sinergikan. Seperti yang tadi Pak Untung cerita seperti itu. Arahkan Pak Untung. Ini saya dapat banyak banget nih Pak Untung. Kekuatan dan segala macamnya ya. Pak Untung terima kasih banyak. Saya tidak akan bicara banyak lagi. Untuk kedepannya insya Allah saya tidak mau muluk-muluk juga, Mbak Indah dan semuanya. Kita akan kerja semaksimal mungkin dengan seluruh tim komunitas dan juga komite. Astagfirullahaladzim. Nah itu, dengan komite. Jadi komite dan Dewan Formatur ini yang akan membuat satu programnya, komunitaslah yang berjalan. Seperti itu. Dan yang pasti didukung juga, kita kerjasama dan bersinergi dengan Pentahelix serta pemerintah daerah. Itu aja. Yang ingin diprioritaskannya adalah untuk skala komunitas yang lebih besar lagi. Siap. Terima kasih atas kata penutupnya Mbah Haji, luar biasa sekali hari ini kita ngobrolnya. Semangat semua. Semua tadi yang dapat pertanyaan, yang mengajukan pertanyaan dapat tiket bolak-balik ya ke Korea Selatan. Ini saya mau Nanti nawarin ambilnya ini Pak Untung ini ada oh iya, jamblang. waduh, lokal tuh, sekali tuh. Waduh. Tadi saya sambil sarapan sega jamblang pagi-pagi ini. Nasi apa itu? Jamblang ya? Jamblang. Jamblang. Ya. Padahal nggak usah ditutup videonya biar kita ngiler semua, Bah. Oh gitu ya, boleh kalau gitu. Mumpung udah di closing ya, langsung saja. Ya. Mohon Untuk izin mengabadikan enggak. Untuk mengabadikan momen mungkin kita akan foto bersama. Gimana Yang tuh? teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang bersedia untuk membuka videonya, silakan buka videonya. Yang belum mandi silakan mandi dulu. Oh enggak lama ya kalau nungguin mandi dulu. Siap. Ada lagi yang buka videonya, kita mau foto bareng nih. Pakai filter nggak fotonya ini? Pakai filter ya. Wajahnya siapa nantinya gantung. Jadi kayak Untung semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Kita ya, berjumpa, meet up. Semoga saya Silakan. bisa berburu Jadi, banyak lagi. Saya sebetulnya kalau Anda pergi ke Malang, silakan. Saya kebetulan punya tempat yang biasanya dipakai untuk ngumpul teman-teman gitu ya. Saya welcome sekali dan mungkin bisa juga nanti saya pertemukan dengan teman-teman yang lain ya. Kalau mungkin dari saya saja kurang, teman-teman penggerak itu banyak kalau di Malang. Monggo. Siap, insya Allah. Saya kebetulan tinggalnya di Batu, di atasnya Sengkaling. Oh iya, siap. Siap, terima kasih. Saya juga punya bude di sana di Malang. Iya. Banyak teman-teman Oh gitu ya. pelaku ekonomi kreatif, terutama kopi juga saya dan juga IO di sana banyak. Kopinya juga ya benar. Tadi harusnya dikirim kopinya sini, Mbak. Ada ini. Ya. Yang sudah buka kameranya terima kasih Mas Ian, ada Pak Pranadi, ada Mbak En dari BP4D, ada Pak Kartono. Pak Kartono ini dari tim Kelitbangan kita, ketua tim Kelitbangan dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Ada Pak Didi Budiman. Ya, kita akan dibantu oleh tim IT kita di BP4D akan screenshot. Nanti kita share di YouTube, di Instagram. Instagramnya @indahgilang. Self promotion ya. Instagram Abah Haji. Atau Instagram Abah Haji ya, ada E-nya belakangnya ya. Siap, 1, 2, 3. Saya dulunya loh. Oke, slide kedua. Sudah?
Lagi slide kedua. Saya biasanya 1, kalau foto di belakang. 2, 3. Oke, thank you. Thank you banget semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk sharing sessionnya, ilmunya. Bapak Dr. Untung Santoso selama di sela-sela mengajar nih, mungkin waktunya ujian juga kali ya Pak di kampus. Belum nanti awal Juli. Oh, awal Juli ujiannya ya. Dan Abah Aji dari Sekretaris Badan BP4D Kota Cirebon, Pak Iing, terima kasih mengikuti acara ini dan memandu kita hari ini bersama-sama. Ada Mbak Andra, terima kasih atas pertanyaannya tadi sudah terjawab ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat lebih banyak Amin. waktu untuk ngobrol, mengopi, atau juga kita akan meningkat kompetensi kita dan kita akan menjadi warga Cirebon lebih baik lah, menggerakkan semua kota Cirebon, baik sebagai ASN, sebagai akademisi, sebagai media, sosmednya dinyalakan untuk promosi produk-produk Cirebon dan juga masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas waktunya. Amin, Saya amin. undur, ya, saya undur diri. Wassalamualaikum Doakan saya ke warahmatullahi Korea juga, Dil, ya. wabarakatuh. Ya. Bye-bye. Amin. Terima kasih. Monggo, terima kasih untuk semua. Terima Assalamualaikum. kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Semoga berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk narasumber Ya, dan terima moderator kasih Pak serta tim Harum. pengelola ngopi. Mbak Indah, nanti kita preskon sebelum aku ke Turki sama ke Korea. Oh iya. Makasih Mbak Endah, mohon maaf ya, saya sedang di kebun. Iya, sama-sama Waduh, Pak Dedi Waduh, mantap ini. dari IPB University ini. Mohon maaf, Pak. Selamat Pak Haji, selamat salam kenal dari Bogor. Untuk mohon maaf saya di kebun nggak enak liatinnya gitu ya. Wah, kebun apa Pak? Kebun anggrek Pak, lagi repotting. Waduh, itu Bapak sama saja dengan saya Pak. Saya itu Baru datang dikirim Kembang. dari mana, dari Jawa Timur Pak, Nah. dari Lumajang. Sekarang lagi reporting Pak, lumayan ada 25. Wah, sama persis Pak. Saya kebetulan punya lab khusus untuk mengembangkan Pak. Oh, terima kasih Pak. Insya Allah saya sering ke Malang Pak. Oh, silahkan. Istri saya kebetulan juga dari IPB. Oh gitu. Masya Allah ya. Maaf Pak ya, saya ngebagus nih ininya. Oh, itu bagus. Oh, waduh. Nah, nih gini Pak nih. Tuh. Oh, Masih mohon maaf Pak ya. Bagus. Terima kasih Bu Indah, Pak semuanya Dedi. saya pamitan. Pak Haji, terima kasih Pak Untung. Ya, sama-sama. Salam Wah. kenal. Ketemu lagi. Pak Untung, bude saya tuh di Sawo Jajar. Ini loh Mas Haji, kalau Mas Haji pas ke Malang silahkan. Saya welcome sekali. Saya senang. Nanti saya minta kebetulan izin sama BP4D. Pada saat saya ke Malang, kebetulan kan bude di Sawo Jajar, jadi di kota, jadi deket kemana-mana. Saya kebetulan suka seni juga. Alhamdulillah. Saya dulu itu sebetulnya pinginnya ke seni, tapi karena orang tua tidak setuju, akhirnya saya masuk ke kesenangan kedua, gitu. Tapi kesenangan seninya masih tetap. Di rumah saya kebetulan senangnya ke lukis. Wow, mahal sekali, mantap Pak Untung. Jadi saya ke sana. Ya hobi juga lah, hobi. Kemudian ya ada lab khusus untuk pengembangan anggrek, ada kebun kecil untuk pembelajaran yang lebih gitu loh. Maksudnya kalau dosen itu ibarat orang naik sepeda, ngajar naik sepeda tapi nggak bisa naik sepeda kan konyol. Jadi saya ngajar di bidang pertanian, saya harus bisa punya aktivitas komersial juga lah, misalnya katakanlah di bidang itu ceritanya. Alhamdulillah. Mantap Pak Untung. Baik, Alhamdulillah. terima kasih ya Mas Haji ya, terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.